Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas G. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Telaah Kurikulum PAI. Kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai klasifikasi kurikulum PAI MI, SMP, dan SMA. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Tema pembelajaran kurikulum PAI. Subtema pembelajaran klasifikasi kurikulum PAI, MI, SMP, dan SMA. Yaitu ada pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Poin selanjutnya yaitu pendidikan agama Islam. Definisi dari PAI yaitu usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan baik pribadi maupun kehidupan masyarakat. Poin yang ketiga yaitu Al-Quran Hadis. Definisi dari Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan semua bentuk pembuatan, perkataan, ataupun persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 tujuan dari Al-Quran Hadis. Yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Poin yang keempat yaitu akidah akhlak. Definisi dari akhlak ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim. Tujuan dari akidah akhlak ada 2. Yang pertama, menumbuhkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan. Yang kedua, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik dari akidah akhlak yaitu lebih menekankan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan siswa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan mata pelajaran fikih. Pengertian fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk tujuan fikih di sini untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang terdiri dalam mata pelajaran fikih dan tata cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah. Lalu saya akan membahas tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya akan menjelaskan definisi dan tujuannya.
Untuk definisinya, di sini SKI membahas tentang sejarah dari kebudayaan Islam itu sendiri dan tujuannya untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai, dan norma Islam yang telah dibangun Rasulullah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 MI, SMP, dan SMA. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, bahwasanya kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah mencangkup sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SD atau MI, sekolah menengah pertama atau madrasah salawiyah, SMP atau MTS, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, SMA atau MA, dan sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, SMK atau MAK. Yang dimaksud dengan kompetensi inti kurikulum 2013 yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang peserta didik pada setiap kelas. Kompetensi dasar merupakan kemampuan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran MI, SMP, dan SMA dengan pendekatan pembelajaran sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang dimaksud berdiri sendiri yaitu Menteri Pendidikan di sini menjelaskan dan memastikan tidak ada rencana peluburan mata pelajaran atau mapel pendidikan agama dengan mapel lainnya. Tidak ada peleburan mata pelajaran agama dengan lainnya, tegasnya. Mendikbud menyatakan bahwa tim Kemendikbud memang melakukan berbagai skenario untuk melakukan penyederhanaan dan perampingan kurikulum sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo. Namun Nadiem menegaskan sekali lagi tidak ada rencana melakukan peleburan mata pelajaran agama di sekolah. Ia menyatakan bahwa hal ini perlu ditegaskan untuk menjawab berbagai pertanyaan termasuk dari pihak luar tentang adanya isu peleburan mata pelajaran agama dengan mapel lainnya. Mata pelajaran agama masih stand alone atau berdiri sendiri sebagai subjek, tegas sebut. Kami kira cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada keliru kata ataupun yang lainnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang belum jelas dalam penjelasan kami persilakan untuk bertanya kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.